Jadi mungkin fisiknya udah busuk gitu ya. Jadi ketika dipegang gitu, baunya istimewa banget. Saya menghormati jenazah dan saya bilang baunya istimewa. Ini tuh benyek gitu. Saya ngeliat ada sosok ibu-ibu megang bayi. Ya mungkin bahasa atau istilah yang kita kenal tuh menyerupai kuntilanak lah. Saya antara ini orang atau makhluk dan memang bentuknya bentuk kayak orang yang nyusuin gitu. Sebetulnya saya kagak enak banget ya menyampaikan masalah ini. Dia cerita kalau yang jenazah kemarin digali itu ternyata bukan bayi yang kita maksud. Bayinya ini salah, yang dibawa ke Cilacap itu bayi orang makamannya. Kalau mandi, siapa yang biasanya sambil nyanyi? Nah, hari ini guys, gua lagi ada di tempat kamar mandi yang katanya para narasumber suka kadang ngelihat ada sosok cewek bajunya hitam, tingginya sebalkon nih, posisinya di sini. Dan ini gue syuting lagi malam-malam, full merinding. Karena apa ya? Karena udah banyak yang ngalamin di kamar mandi ini. Nah, kalau menurut kalian gimana tentang kamar mandi ini? Boleh banget komen di bawah. Hari ini gue ada narasumber yang mungkin kita akan berpikir, kok bisa sih dia ngelakuin hal seperti ini? Jadi intinya waktu itu ada seorang jenazah yang baru meninggal. Nah, terus kuburannya ketika dikuburin salah. Hingga akhirnya si narasumber ini merasa mulai mengalami kejadian-kejadian horor. Seperti apa kisahnya? Dan nanti gue bakal cerita lengkap lah tentang kamar mandi di kantor baru RJL. Dan ini full merinding. Langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Terus nyopotin perban di kulit itu kan susah bang. Agak begini nih, kadang pakai jilat gitu. Kadang pakai air gitu. Agak lama. Udah selesai. Nah saya buka deh tuh mulutnya bang. Saya lihat memang ada gigi emas. Cuman karena hati saya lagi-lagi nggak nyaman, akhirnya saya nggak maksimalin. Ya udah saya tinggalin aja gitu. Saya abain lah. Jadi gigi emasnya masih tertinggal di situ. Saya merasa bersalah banget bang. Jadi itu gigi emas ternyata pusaka. Katanya Bang Amil pernah salah gali kuburan, salah ngambil jenazah. Nah itu ceritanya bagaimana? Iya. Waktu itu setelah saya sholat maghrib itu saya kedatangan tamu. Suami istri datang ke rumah, awalnya cuma konsultasi. Dia nanya ke saya, Bang Amil kalau mindahin jenazah itu hukumnya apa ya? Boleh nggak sih? Akhirnya saya balik tanya, ini jenazah apa? Siapa? Tuh. Dia cerita lah. Kemarin kan perkiraan 10 hari yang lalu nih, anak saya ngelahirin. Terus bayinya kan meninggal. Dan tadi nih, habis asar anak saya meninggal. Dan rencananya anak saya sama cucu saya mau makamin di daerah tempat kelahirannya. Di daerah Jawa Cilacap. Ini anak yang melahirkan si bayi tadi maksudnya? Iya. Oh.
Jadi yang pertama itu bayinya lahir meninggal. Setelah 10 hari ibunya si bayi yang meninggal pasca melahirkan. Jadi permintaan dari orang tuanya. Jadi kalau memang hukumnya boleh memindahkan jenazah bayinya nih, saya rencananya malam hari ini keluarga nih sekalian dengan anak saya, berarti si ibu dari bayi itu mau dibawa menggunakan ambulan ke daerah Cilacap, mau dimakami di sana. Maka saya bilang, sampaikan boleh-boleh aja. Kalau memang pihak keluarganya menyetujui dan kita harus datengin ke pengurus pemakaman gitu. Ya udah, secara hukum, secara adat, saya sampaikan bahwasanya tidak ada masalah. Akhirnya perkiraan habis sisa, saya datanglah ke rumah duka tuh untuk takziah, lihat anak yang meninggal gitu takziah. Beberapa menit setelah itu akhirnya saya sama ayahnya si almarhumah nih berangkatlah menuju ke ketua pemakaman. Jadi ini beda daerah saya, bukan daerah saya. Jadi gambaran pemakamannya itu kalau ada di beberapa tempat di wilayah saya itu memang ada makam yang belum pengelolaannya belum maksimal gitu. Entah itu pemakaman umum atau pemakaman keluarga, statusnya saya kurang paham gitu, karena bukan zona kewilayahan saya. Berangkatlah saya menuju ke ketua pengurus jenazah itu. Maka kita sampaikan maksud dan tujuannya, bahwasannya boleh katanya gitu. Akhirnya si pengurus makam itu menghubungi tukang gali pemakaman. Sampai sana dan saya dengan penerangan seadanya, cuma pakai handphone gitu sama senter. Terus si bapak-bapak itu bilang, ini makamnya gitu. Digalilah sama tukang gali makam itu. Karena memang bayi, jadi nggak terlalu dalam, perkiraan selutut lah. Dan saya memang yang ambil tuh jenazah bayi usia 10 tahun. Ya istimewa lah kondisi bayi yang 10 hari dimakamin. Kondisinya kalau boleh tahu seperti apa? Kain kapan sih masih utuh. Cuma baunya istimewa, lembab. Jadi mungkin fisiknya udah busuk gitu ya. Jadi ketika dipegang gitu, baunya istimewa banget. Saya menghormati jenazah dan saya bilang baunya istimewa. Ini tuh benyek gitu. Jadi sisa-sisanya itu bisa nempel di tangan gitu, dan aroma bekas tangan saya itu istimewa gitu, baunya. Ya udah saya masukin ke box ke piring kabinet gitu. Bawalah ke rumah duka yang ibunya tadi meninggal, yang habis pasca melahirkan. Kebetulan ibu dari si bayi itu juga udah dimandiin, udah dikafanin, dibawalah ke Cilacap. Besoknya saya berangkat kerja lah sebagai seorang guru. Saya kok kayak ada terdengar suara-suara anak bayi nangis gitu. Cuma samar dari jauh gitu suaranya. Ya. Tapi saya abai. Nah pulang kerja sore, pada saat saya masukin motor, saya kan pulang kerja sebetulnya nggak terlalu malam, cuman biasa ada urusan yang harus saya kerjain gitu. Saya pulang tuh maghrib lah. Motor saya langsung masukin. Pada saat saya buka pintu, kebetulan pintu saya mah pintu yang Betawi gitu, buka 2. Buka begitu, motor kondisinya udah masuk setengah ke rumah. Saya ngeliat ada sosok ibu-ibu megang bayi. Ya mungkin bahasa atau istilah yang kita kenal tuh menyerupai kuntilanak. Dan itu motor saya udah masuk setengah, jadi nanggungin, istilah saya tarik lagi kan menurun, jadi masuk ke rumah saya tuh posnya menurun gitu. Akhirnya motor saya masukin, saya standar, itu pintu saya tutup. Itu saya antara ini orang atau makhluk, dan memang bentuknya bentuk kayak orang yang nyusuin gitu. Tapi karena emang udah
pada saat saya masuk ada energinya berinding gitu ya. Saya mastiin jangan-jangan gitu. Tapi saya nggak kepikiran ini sosok gitu. Sosok yang semalam gitu. Wujudnya gimana ya, Mas? Sosoknya sosok dibilang kayak kuntilanak, tapi kayak orang. Tapi yang jelas mukanya saya nggak terlalu hormatin ya. Dan itu lagi kondisinya seolah kayak menyusui itu. Tapi saya nggak ngeliat jelas itu bayinya ada apa enggak gitu. Udah akhirnya parkir motor, standar motor, saya langsung ke belakang ke dapur, ke kamar mandi gitu, mau sholat maghrib. Pada saat saya lihat, maksudnya setelah saya ambil wudhu dari kamar mandi, sosok itu udah nggak ada. Nah gitu, udah saya sholat maghrib, umum lah. Tidur, paginya perkiraan jam setengah tiga. Pada saat saya mendusin, tangan saya itu kayak nyentuh sesuatu. Dan pada saat saya nyentuh gitu, ini betul-betul sosoknya itu baik gitu, bukannya bantal gitu. Dan pada saat saya sadar gitu, saya mendusin jam 2-an lewat itu, pada saat saya mendusin ngeliat gitu, itu betul-betul bayi. Bayi yang di bedong, yang bayi baru lahir. Refleks spontan, saya langsung keluar rumah. Dan memang kalau Linmas itu kan dari rumah saya itu nggak terlalu jauh. Paling 30 meter lah, di depan rumah saya itu ada pos ronda. Saya ke situ, terus sempat teman-teman Linmas itu nanya, ada apa Bang Amil gitu. Saya cerita, gue dihantuin gitu lah, saya cerita kira-kira gitu. Terus sempat ngerespon juga teman-teman Linmas gitu. Kenapa sih, bagaimana ceritanya gitu. Ya saya ceritain. Akhirnya sempat teman-teman Linmas tuh ikut saya nemenin di rumah sampai pagi. Dan pada saat saya masuk ke rumah gitu ya, dan kondisi pintu tuh nggak ketutup gitu. Ya bayi itu nggak ada. Ya wallahu alam itu bayi atau memang guling gitu. Tapi betul-betul itu memang bayi yang saya rasain gitu. Dan nggak ada guling, saya tidur itu guling itu di bantal saya, di kepala saya maksudnya. Guling itu di kepala saya pada saat saya noleh gitu kesenggol, betul-betul sosoknya emang bayi. Akhirnya teman-teman Linmas tuh nemenin saya sampai subuh di situ. Itu malam pertama. Terus aktivitas bagaimana mestinya. Pagi, siang, sore, anak saya telepon. Jadi anak saya itu kan tinggal sama neneknya, kadang pulang ke saya gitu. Dia punya kamar. Pada saat dia pulang sekolah, pengen istirahat di kamarnya, makanya dia telepon gitu. Ya, aku mau tidur di kamar, itu siapa sih? Jadi kalau informasi dari anak saya itu seolah-olah ibu-ibu lagi nyusuin, jadi posisi tidurnya tuh nyamping gitu. Terus emang kenapa nak, saya bilang gitu. Itu ada siapa sih tidurin kamar aku kan pengen tidur gitu. Akhirnya anak saya tuh nggak jadi istirahat di rumah, akhirnya pulang ke rumah neneknya. Sempat kepikiran waktu anak saya nelpon, saya sempat kepikiran jangan-jangan gitu. Sosok yang kemarin yang ibu-ibu seolah lagi menyusui maghrib itu. Tapi itu emang lagi menyusui, dilihat? Informasi dari anak saya ngeliat cuma dari badan belakang. Sosoknya putih juga sama begitu. Jadi kayak ibu-ibu pakai pakaian putih aja gitu. Jadi samar antara ini seolah-olah makhluk halus gitu atau manusia, samar-samar gitu, nggak terlalu. Bahkan menurut anak saya itu benar-benar emang ibu-ibu lagi menyusui di kamar anak saya. Saya sempat bilang gitu, siapa ya? Tidur di kamar aku. Udah aku pulang aja, aku tidur di rumah, istirahat di rumah gitu, di rumah neneknya. Nah, akhirnya saya pulang sore itu, nggak ada masalah. Saya sholat maghrib. Habis sholat maghrib, saya duduk santai itu di rumah saya sambil ngopi. Saya ngerasa ada sosok yang lewat, tapi tempo jalannya tuh lambat gitu. Jadi pada saat saya sambil ngopi, sambil ngerokok itu di belakang, sosoknya emang bener-bener sosok jalan gitu. Orang. Fisiknya menyerupai apa yang pernah saya lihat beberapa hari yang lalu. Jalannya pelan gitu.
Sempat saya lihat tapi ada perasaan takut, jadi saya cuma sebentar aja gitu. Dan saya meyakini sosok itu adalah sosok yang kemarin. Nah, itu menujunya dari ruang tengah saya ke dapur, ke kamar mandi. Akhirnya besoknya saya datang ke rumah bapak saya itu hari keempat atau hari ketiga. Saya nanya, kebetulan bapak saya peka sama kebatinan, saya nanya gitu. Saya cerita sama bapak saya tentang apa yang saya alamin gitu. Akhirnya udah kata bapak saya, lo datengin ke pengurus makam lagi, kata dia gitu. Akhirnya malam hari itu saya ke rumah duka yang almarhum anaknya itu, kebetulan memang tukang bakso. Saya datang ke sana, informasi dari istrinya, nanti suami saya belum pulang, masih keliling jualan bakso katanya gitu. Tunggu aja. Saya tungguin, terus kata si masnya, Mas, saya mau cerita nih gitu. Cerita apa kata dia? Ini saya mengalami begini saya cerita gitu. Makanya saya mau ngajak dah ke pengurus makamnya kemarin gitu. Kata dia, kayaknya jangan malam hari ini dah. Saya kayaknya nggak enak ini, capek banget gitu. Besok aja gitu. Akhirnya datanglah kita besoknya tuh. Kebetulan itu saya lagi libur, kalau salah hari Sabtu. Datang, saya berdua sama si Mas itu, yang tukang bakso, ke pengurus makam. Sampai di sana, saya ceritain gitu pengalaman apa yang saya rasain. Ternyata ketika kita datang, si pengurus makam itu kayak seolah-olah tampangnya tampang penuh salah gitu. Ketika kita cerita, ekspresinya ekspresi merasa minder, merasa salah. Akhirnya dia cerita apa adanya. Dia bilang, sebelumnya saya minta maaf ya sama katakanlah si Mas tukang bakso ini namanya Mas Budi gitu ya. Mas Budi, sebetulnya saya kagak enak banget ya menyampaikan masalah ini. Kemarin tuh kita pengen datang ke rumah Mas Budi, cuma saya nggak tahu rumahnya. Kenapa emang gitu. Dan kebetulan emang ketua pengurus makam ini udah tua banget usianya, sepuh, perkiraan 68 hampir 70 lah gitu. Dia cerita kalau yang jenazah kemarin digali itu ternyata bukan bayi yang kita maksud, yang cucunya si bapak tadi. Makanya si ketua makam tadi itu merasa salah banget. Akhirnya saya jelasin lah gini, ini kan bayi, insya Allah kalau bayi mah dosanya nggak ada. Kalau kita harus ganti gitu, ternyata maksud dari cerita saya ini, bayinya ini salah. Yang dibawa ke Cilacap itu bayi orang makamannya. Si ketua makam ini salah nunjukin. Kan kalau bayi, jenazah bayi itu ada yang dinamain karena memang belum punya nama. Ada juga cuma dikasih batu. Kondisinya malam. Kedua memang secara fisik udah tua gitu ya. Ternyata dia lupa, bukannya itu makam yang dimaksud untuk digali dipindahkan. Dan kondisi jenazahnya, kondisi kuburannya memang masih baru. Terus keluarga korban ketika tahu jenazah yang diambil salah bagaimana itu? Nah, itulah yang akhirnya kehati-hatian sampai saat ini nih, yang tahu hanya beberapa orang gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk para pengurus makam gitu, untuk lebih hati-hati amanahnya. Akhirnya saya perkuat, saya jelasin. Insya Allah kalau emang kita ikhlas, doa mah dimanapun jenazahnya nggak sampai. Apalagi ini bayi, nggak punya dosa. Jadi jenazah yang kita salah ini yang ada di Cilacap adalah milik orang. Udah kita tutup aja. Jenazah yang memang punya si Mas tukang bakso di sini, ya udah kita tutup aja di sini. Jadi ada jenazah yang sebetulnya itu kosong, jenazah bayi itu. Jadi jenazah yang punya orang itu adanya di Cilacap, jenazah si Mas tukang bakso itu adanya di situ. Ditulis di nisannya. Tetap akhirnya ditulis nisan itu, dan itu sebetulnya makam itu kosong gitu. Dan ketua makam itu sebetulnya sangat, dia merasa salah.
Kalau emang harus diganti gitu, dituker bayinya kemari lagi, nggak apa-apa dah, saya tanggung jawab. Tapi akhirnya saya sampein gitu, untuk maslahat jenazah, kasihan apalagi nih bayi. Usia bayi rentang banget sama fisiknya, kemungkinan udah hancur atau ya bentuk bangkai lah gitu. Ya udah saling ikhlas aja. Terus sempat kepikiran apakah nanti harus minta maaf sama si keluarga yang bayi yang kesana. Tapi udahlah, kita tutup aja biar semuanya juga saling ikhlas. Kecuali mungkin usianya udah usia dewasa, kalau jenazahnya salah mungkin harus kita balikin gitu. Ini berarti ada 2 masalah ini ya. Yang pertama, keluarga si bayi yang nggak tahu apa-apa itu nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Terus yang kedua, si ibunya yang melahirkan anak itu dikuburan sama anak orang gitu. Sama orang-orang gitu. Wah, luar biasa ini. Entah kenapa gitu juga saya didatengin sama sosok itu. Ya walau alam ya, secara kegaiban saya nggak paham. Cuma saya berapa kali itu didatengin sama sosok seolah-olah ibu-ibu yang ada di tempat saya gitu. Lagi ya menyusui. Dan sampai sekarang nanti saya dokumentasiin gitu. Kursi yang pernah didudukin makhluk itu, saya ada 2 kursi seperti ini nih, di sini meja gitu ya. Kursi itu jarang banget orang ada yang duduk kalau namu rumah saya. Bahkan milih di bawah. Atau dia milih tempat yang lain, nggak tahu saya bawaannya. Jadi kalau 2 kursi ini padahal posisi sama gitu ya. Itu lebih bagus karena jarang didudukin. Entah kenapa saya nggak tahu. Dokumen-dokumen yang cerita yang di awal gitu, pusaka sama kursi. Entah kenapa ada hawa atau energinya, kursi saya itu orang jarang mau duduk gitu. Nah ini pertanyaannya begitu kan. Ya ini kita nggak menganggap arwah gentayangan, enggak lah ya. Iya, gitu. iya. Entah korin apa jin usil. Nah pertanyaannya, dia nyusin anak siapa begitu? Yang sosok tadi itu. Iya. Walau alam. Karena kalau berbicara kegaiban, entah memang saya yang salah melihat seolah-olah menyusui, seolah-olah salah, atau memang betul-betul memang sosoknya lagi menyusui. Karena memang saya punya kasus antara bayi dan ibu, jadi saya menafsirkan seolah-olah sosok ibu tadi itu sedang menyusui. Padahal secara 100% saya nggak terlalu memperhatikan posisi duduknya dan aktivitasnya. Gitu. Oke. Teror ada lagi setelah pemberitahuan kesalahan itu? Iya. Jadi setelah kita minta saya datang ke pihak pengurus makam dan pengurus makam juga merasa bersalah. Alhamdulillah setelah itu sih nggak ada sosok yang datang meneror ke rumah saya atau main gitu. Kecuali sering di rumah saya itu suara bunyi ketukan orang bertamu. Dan tempo ketukan pintu itu betul-betul menyerupai tempo orang ketukannya gitu. Jadi sering banget. Sempet saya pernah diketuk pintu saya itu hampir jam 1 lah. Saya sempat buka begini, nggak ada. Dan itu sering, atau mungkin saya lagi santai gitu. Pokoknya itu di jam 00 ke bawah ya, jam 1, jam 2 gitu. Karena rumah saya tuh biasa kalau diketuk pintu itu antara linmas, RT atau RW, biasanya ngasih informasi kalau ada yang sekarat minta dibimbing, atau ada yang meninggal minta dikapanin, minta diurusin akhir hayatnya gitu. Jadi biasa. Dan saya ketika diketuk gitu, ketika walaupun posisi saya lagi tidur atau lagi santai, saya ada perasaan yang langsung quick respon gitu untuk kebangun. Dan itu saya sering. Walaupun saya lagi tidur ada ketukan pintu, yang ada di benak saya nih, Linmas, PRT, PRW. Jadi saya langsung bangun. Ada yang langsung saya buka pintu, ada yang saya lihat dari jendela dulu. Dan umumnya itu nggak ada. Pernah juga yang diketok pintunya dari belakang rumah, ada yang cuma dari dinding samping rumah kanan kiri, pernah. Dan itu sampai sekarang sering, walau alam itu. Ini kalau di film-film nih, biasanya ketok gitu ya, dok gitu. Ini bukan bercandain kasusnya ya, tapi kalau di film-film, biasanya ketok-ketok gitu kan, dok. Biasanya dia manggil gitu ya. Bang Amil, salah gali kubur Bang Amil. Bisa begitu tuh. Salah ngambil jenazah. Wah. Tapi yang saya jadi pertanyaan, bapak keluarga korban itu pas denger itu bagaimana?
pas di lokasi Yang pertama salah kali nih. didengar, yang tukang bakso. Untuk Kang Baso. Sebetulnya agak kecewa. Ketika saya jelasin tadi, Gak bagus, kecewa doang, nggak ditonjok gitu. iya alhamdulillahnya. Alhamdulillah saya masih masih dipandang sama masyarakat setempat sebagai pribumi. Kalau yang si Mas ini kan katakanlah pendatang kali gitu ya, jadi masih menghargai kearifan lokal, tokoh dan sosok-sosok orang yang berpengaruh di lingkungan itu. Walaupun memang bukan kawasan saya nih, di luar dari kampung Kan saya. beda kampung kan. Beda kampung, cuma karena masih melihat sosok dan keturunan keluarga saya, jadi omongan saya dipegang gitu. Berarti yang memang kekelirian itu berarti dari informasi awal makam yang digali gitu. Ya Bapak kan hanya tinggal mengikuti instruksi aja gitu. Bayinya juga saya nggak tahu pada saat pemakamannya. Ternyata si bapak orang tuanya berarti cucunya nih, ayah dari anaknya, berarti kakeknya ya dari si bayi itu, pun pada saat pemakaman dulunya dia nggak ikut, nggak tahu. Masih di rumah sakit informasinya, nemenin anaknya yang pasca melahirkan. Juga nggak tahu. Jadi saya nggak tahu, si kakeknya juga nggak tahu, si penggali makam. Jadi sebagai petugas aja. Jadi cuma informasi yang detail banget. Ya si pengurus makam tadi itu. Dan itu kondisi kita udah malam, hampir jam 8 lah. Penerangannya terbatas. Gitu, di situ ada 2 makam yang jaraknya nggak terlalu jauh. Nggak ada namanya, coba batu aja. Asal gali aja. Saya sebagai tim ambil janji, saya ambil aja masukin box, nggak periksa lagi gitu. Tapi dari keluarga korban yang tukang bakso gitu, sempat dimimpiin kah? Atau sempat ada kejadian serupa gitu? Selepas kejadian itu saya nggak ketemu lagi orangnya gitu. Jadi nggak tahu. Kalau sebelumnya? Sama, saya juga nggak terlalu cerita gitu ya. Perihal-perihal apa yang dirasain, dialamin semasa kejadian itu, nggak terlalu kepo juga saya. Cuma saya cerita kejadian-kejadian yang istimewa yang saya sampaikan gitu tentang apa yang saya alami semasa kita belum minta maaf. Kalau dia sih nggak cerita, karena mungkin saya lihat juga si Mas Kang Baso ini juga memang sosoknya udah dewasa lah, usia udah 60 tahun, bijak jadi ya? nggak terlalu ngambil pusing gitu, udah bijak gitu nyikapin masalah ini gitu. Iya, untung bukan karakter senggol bacok itu. Bisa jadi, bisa dibacok. Pernah juga katanya ambulan mogok, itu bagaimana itu? Sama kondisinya, saya ada tamu waktu itu. Saya kedatangan tamu, tapi saya nggak merhatiin dia mengendarai kendaraan apa gitu. Ketok pintu, saya keluar rumah, posisinya habis isya lah, 7:30 gitu. Saya sempat, silakan Pak duduk gitu, dan itu orang asing gitu. Orangnya bersih, seolah-olah gitu orang-orang yang penghuni tinggalnya di perumahan. Jadi saya tahu kalau ini nih orang tinggal di kampung mana, wilayah mana. Kalau ini seolah-olah emang sosok orang-orang perumahan lah gitu. Silakan Pak duduk gitu. Cuma dia ngasih isyarat aja, nggak mau duduk gitu. Dan itu dia nggak ngeluarin kata-kata. Nggak terlalu banyak mengeluarkan kata-kata. Cuma di awal aja. Kata dia, Pak besok minta tolong banding jenazah. Terus saya bilang, di mana ya Pak? Gitu. Terus langsung ngeluarin alamat di kantong dia yang seolah-olah memang udah disiapin gitu. Saya baca, ada di salah satu perumahan di kawasan Jakarta Selatan. Akhirnya besok paginya, saya sama satpam masjid berangkat menuju ke alamat yang dimaksud, yang semalam saya dapat dari kertas itu. Pada saat berangkatan itu ya nggak ada masalah gitu. Perlengkapan semuanya saya bawa. Sampai ke lokasi rumah tujuan yang kita maksud itu, sampai saya turun, saya buka kap belakang. Pada saat kita mau mindahin barang-barang, saya sama satpam itu kagetnya luar biasa gitu. Itu keranda nggak ada. Keranda yang kalau mungkin saya sendiri pada saat saya berangkat
Mungkin saya lupa, saya anggap gitu. Kita berdua. Dan pada saat kita bawa, kita masih normal. Ada dengar suara kayak keranda gerajuk-gerajuk gitu. Pada saat kita telepon gitu ya, pihak marbot dari masjid, keranda ada nggak gitu lah intinya kira-kira. Malah dia nyalahin, seolah-olah nyalahin kita. Kata dia, lu gimana sih, masa keranda lu tinggal? Lah, tadi bukan kita bawa gitu. Lalu cuman bawa-bawa, kata dia, perlengkapan-perlengkapan lain aja tuh, kayak selang, terus bak mandi gitu, terus ember apalah gitu. Yang kerandanya lu nggak bawa, kata dia gitu. Padahal kita meyakini, saya berdua sama satpam itu betul-betul ngangkat dan bawa, masukin. Jadi mobil ambulan berapa orang? Saya berdua sama satpam. Dan berdua itu pas sampai lokasi rumah jenazah, meyakini keranda dibawa. Iya, akhirnya kita balik lagi tuh pagi-pagi. Tuh, karena informasinya jenazah itu segera akan dibawa ke daerah Surabaya gitu. Jadi jangan taruh siang. Jadi kita balik, ambil kerandanya itu, sampailah ke sana lagi itu, kita mandiin lah normal, nggak ada masalah. Sampai di sana, sebelum saya mandiin, saya kan secara adab sesi pribadi itu, saya kunjungi dulu tuh jenazahnya. Ya seraya berdoa lah. Saya kagetnya luar biasa gitu. Pada saat saya buka penutup kepalanya gitu, ternyata mukanya itu mirip orang sosok yang semalam datang ke rumah. Dan saya nggak tahu orang yang datang semalam itu siapa, mengendarai apa, nggak tahu. Merhatiin saya ke situ. Ada kepikiran gitu di hati, kok menyerupai orang yang semalam ke rumah gitu. Ya udah, saya abai aja. Saya doa, terus dimandiin jenazahnya, selesai. Pada saat jenazahnya diangkat ke mobil ambulan, saya kan supir tuh, itu pada saat saya nyalip, kayak seolah akinya ketekor gitu, nggak nyala sama sekali. Akinya nggak nyala. Udah akhirnya saya minta maaf sama pihak keluarga. Pak, ibu mohon maaf banget. Ini sebelum orang perumahan gitu, kita malu gitu. Mobilnya mogok pak. Apa ya pak, kalau jenazahnya kita turun dulu pak, mau dorong. Didorong gitu pak. Dari tahun 2009 sampai sekarang, pengalaman saya bawa mobil jenazah atau ambulan itu cuma ini pak. Betul-betul mogok. Entah kenapa gitu, padahal mah kondisi mobil itu sehat, akinya sehat, gak ada masalah. Entah kenapa gitu. Mungkin pembelajaran untuk saya, untuk masyarakat yang lainnya gitu. Banyak hikmah kenapa bisa kejadian seperti ini, untuk bisa melekatkan diri kepada Allah gitu. Atau mungkin tentang amaliyah kehidupan kita. Betul-betul itu ambulan mogok sampai jenazahnya diturunin lagi di tanah, didorong pak, baru hidup. Dibawalah akhirnya di masjid untuk disolatkan. Saya sempat nanya sama ahli warisnya atau anaknya gitu, Mas, almarhum ayah kembar ya gitu. Sempat saya nanya. Enggak, ayah saya nggak kembar. Oh ya, karena anaknya juga nggak terlalu feedback gitu ya, komunikasi aktif gitu, nggak nanya emang kenapa enggak kan. Ya udah, saya juga stuck di situ aja. Cuman akhirnya kebayang sama saya, kepikir loh, semalam yang kepikir gitu ya, yang datang siapa? Terus kok mukanya menyerupai sama yang meninggal gitu. Ya wallahualam lah, ketika memang Allah sudah berkehendak di luar dari logika nalar sehat kita, itu memang bisa aja terjadi. Tinggal akhirnya yang menjadi hikmah buat saya terutama nih, ya kalau Allah sudah berkehendak di luar kemampuan, keterbatasan kemampuan manusia sehat gitu, ya ini tanda-tanda kebesaran Allah begitu. Nah, kalau di bulan Ramadan sendiri ya, pernah ada pengalaman nggak sih gitu? Pengalaman yang berbeda lah. Pernah juga dulu saya di bulan Ramadan, tepatnya tahun lalu, berarti tahun 2024 mungkin. Saya ditelepon sama Pak RW jam 1:30. Pak Amil, tolong ke RT bla 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 gitu, untuk mendampingi jenazah gitu. Sampailah saya ke lokasi gitu.
Ternyata yang meninggal itu bukan laki-laki tapi nenek-nenek. Dan ini pendatang tinggalnya di kontrakan. Akhirnya saya menghubungi tim Satset penanganan jenazah RW itu. Kumpulan. Namanya tim Satset juga? Kenapa? Namanya tim Satset? Iya, karena masih lingkungan saya nih. Sama kayak Rjel Satset. Oh iya. Akhirnya teman-teman yang kondisinya di rumah yang lagi istirahat bangunin, ya udah kita langsung Satset ngambil perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhin untuk penanganan jenazahnya. Selesai dimandikan, dikafani, dan kebetulan jenazah itu akan dibawa ke daerah Jawa, tanah kelahirannya gitu. Tapi sebelum dibawa ke daerah Jawa gitu, dia minta nanti ke rumah saudaranya dulu yang berada di kampung sebelah. Dan kebetulan saya yang membawa atau sebagai supir ambulan untuk dibawa sementara ke daerah tempat saudaranya untuk disolatkan di sana. Karena memang keterbatasan tempat kontrakannya, kedekatan dia sama masyarakat, dia merasa malu kalau warga di situ yang merasa direpotkan dengan kematian neneknya. Akhirnya perkiraan jam 3 lah, nyalain banyak juga suara di situ sahur gitu. Saya sebagai sopir ambulan tuh sama dua orang dari keluarga si almarhumah di belakang. Jadi sebelah kiri saya kosong tuh, saya bawa sendiri. Pada saat perjalanan itu saya sama orang di belakang dua orang itu kita dengar ada suara yang seolah-olah dalam keranda itu ada benda padat gitu. Dan kita meyakini di dalam keranda itu ya ada jenazah yang memang diikat gitu. Dan itu bunyi keranda bergerubungnya seolah kayak benda aja gitu, benda. Sempat saya berhenti beberapa kali gitu ya. Saya berhenti khawatir apa nggak diikat ininya gitu, kerandanya gitu. Nggak dicek, saya berhenti. Saya hidupin lampu, kita periksa gitu. Ternyata ya terikat gitu, kondisinya rapi gitu, bagus. Kemudian juga kayak kerandanya masuk ke shelternya gitu. Jadi nggak keluar shelter. Sempat si keluarga jenazah juga merasa nggak nyaman gitu. Ini apa ya, kok bunyi gitu. Udah bawa lagi tuh. Sempat bunyi kayak gitu. Cuma kita ngerasain 2 kali. Dan itu temponya cukup lama. Saya pikir karena atau mungkin jalannya kali nggak bagus gitu, berlobang. Tapi enggak. Itu betul-betul di jalan yang rata. Itu seolah kita dengar ada benda yang ada di dalam keranda itu. Tapi maksud dari apa yang saya sampaikan ini bukan seolah-olah ini menjelekkan warga saya tentang amaliyah kehidupan dunia, bukan. Tapi ini sebagai pembelajaran atau hikmah bahwasanya dinamika atau kejadian-kejadian bagi si jenazah ini biasanya ada kaitannya kepada amaliyahnya. Oleh karenanya pesannya apa sih untuk diri saya nih? Ya selama kita masih hidup nih, ya beramalah amalan-amalan yang baik gitu, sesuai dengan sunnah dan syariat gitu. Bukan sedang menghumbar sisi negatif dari almarhum, bukan. Akhirnya diantar tuh? Sampailah ke kediaman rumah saudaranya, lalu disolatkan. Tapi untuk jenazah itu dibawa ke daerah Jawa gitu ya, yang sebagai supir itu bukan saya, dari keluarganya. Akhirnya saya pulang gitu. Cuma itu sih pengalaman yang menurut saya banyak hikmahnya, walaupun cuma sederhana gitu. Iya, berarti kan Bang Amil ini kalau saya lihat bukan pemandi doang ya. Kadang tugasnya jadi supir ambulan, kadang gali kubur juga gitu. Iya. Pernah nggak sih ada yang nggak bisa dikubur gitu jenazahnya? Kalau pengalaman itu belum pernah. Cuma yang menyerupai pernah. Menyerupai gitu. gimana? Jadi ada jenazah yang pada saat proses penggalian makamnya nih itu keluar air. Sampai akhirnya ditindih pakai batu. Karena airnya ini mengeluar terus, airnya keluar gitu. Dan itu udah ada upaya pakai penyedot air gitu. Dan itu 3 karena antara entuk atau sumber air yang keluar itu lebih cepat airnya.
Jadi pas saat pengalian air keluar, tetap sumber air yang keluar dari entuk itu volumenya lebih besar. Sampai akhirnya antisipasinya apa? Ya pakai cadas batu di bawahnya gitu. Dialasin lagi baru jenazah itu dimakamin gitu. Saya pernah ngalamin 4 kali di tempat yang berbeda. Makamnya itu mengeluarkan air. Padahal kalau kita lihat itu musimnya musim panas. Tapi wallahu alam, kebesaran Allah, apapun dinamika yang terjadi itu bagian daripada kebesaran Allah. Tanda-tanda bahwa kita akan seperti itu. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah, kembali lagi kepada amalia kehidupan kita gitu. Bukan sedang menakut-nakuti, bukan sedang menjelek-jeleki keluarga almarhum gitu, bukan. Ini kita nggak bilang azab atau segala macam gitu ya, dan nggak pengen menghubung-hubungkan juga. Tapi memang kalau boleh tahu meninggalnya karena apa begitu? Kalau proses sebab akibat meninggalnya, saya tidak terlalu berani untuk menyampaikan itu, walaupun ini bisa saja dijadikan sebuah pembelajaran ya. Sebab akibat kematiannya sih umum gitu ya. Nggak ada yang aneh. Maksud saya itu karena penyakit gitu. Namun mungkin ada amaliyah semasa hidupnya yang ketika hidupnya itu kurang kehati-hatian terhadap hukum syariat gitu. Pernah ada nggak kayak ritual khusus yang diminta sama keluarga jenazah begitu? Oh ya pernah. Saya pernah mengalami yang pertama pada saat saya memandikan jenazah di salah satu rumah sakit itu. Saya awalnya aneh gitu. Sempat akhirnya 3 kali keanehan itu terjadi ke saya gitu. Ada sosok orang, dia tanya awalnya gini, abang petugas mandi jenazah ya? Iya. Dia mesen gini, bang maaf ya, nanti saya minta tali pocongnya. Awalnya saya nggak curiga yang aneh-aneh, polos aja, nggak ngerti saya dunia-dunia gitu di awal-awal. Saya pernah mandikan jenazah di salah satu rumah sakit tahun 2016. Salah satu yang pernah mengalami saya itu, dan itu saya kasih, karena saya polos. Pikir saya orang yang dimaksud ini petugas mungkin rumah sakit atau perawat gitu. Dan saya nggak tahu maksudnya apa gitu, saya polos aja kasih. Berarti si pocongnya nggak ada talinya? Ya bukan, kan tali mah banyak sisa-sisanya. Oh. Cuman ada istilah sakral itu tali pocong. Jadi sobekan kain kapan itu kan biasanya masih banyak tuh ikat-ikat tali-talinya menyerupai tali. Itu yang seolah-olah secara spiritual itu punya kandungan energi tertentu gitu. Terus lama lagi, tapi orangnya beda. Saya yang kedua kalinya itu baru berpikir nih, kok kenapa ya, kok sama kayak yang pernah beberapa bulan yang lalu gitu. Tuh saya nggak berani akhirnya. Ketiga kali ada juga, tapi orangnya beda lagi. Pesan begitu, saya nggak berani. Gitu. Saya jadi belajar dari kejadian itu, kok apa ya maksudnya? Oh, semakin lama akhirnya saya peka. Yang kedua, saya pernah ngalamin itu pada saat saya mau membungkus jenazah gitu. Dia ngasih sesuatu gitu, berupa bahan sih, kain bahan cuman warnanya beda gitu. Bang, nanti pada saat dibungkus pakai kain kapan, ini dilibatin ya gitu. Saya sempat bingung. Dan itu seolah-olah itu kain kapan yang bertuliskan Raja. Raja tau ya? Tulisan-tulisan huruf hijaiyah gitu. Saya sempat bingung waktu itu. Boleh nggak ya? Karena ini pesan keluarga, katanya almarhum kalau meninggal bahan ini harus dilibatkan di situ gitu. Pesan dari almarhum. Mau nggak mau akhirnya ya udah saya masukin di situ. Minta dibungkus. Dan itu kain. Ya besarnya persis kayak bendera lah, ukuran bendera. Cuma bertuliskan Raja gitu. Ya Allah alam itu tujuan maksudnya apa gitu. Tapi ketika tadi ada pertanyaan gitu, saya baru ingat, oh mungkin ini maksudnya gitu. Nah 2 kali saya ngalamin hal yang unik kayaknya. Kalau kuburan udah dikubur jenazah digali ulang sama orang pernah? Pernah. Kalau maksudnya?
Iya kan kadang ada orang yang misalnya nih jenazah sudah dikubur, terus ada orang tiba-tiba ngambil tali pocongnya, Oh gitu, belum. terus ngambil apanya di kuburan itu. Pikir saya kali gini, pada saat ada jenazah terus akan dimakamkan, itu kan hamparan tanah lurus tuh, tak berbentuk kuburan gitu. Pada saat digali ternyata itu dalamnya ada jenazah. Pengalaman pernah, itu kain kafannya utuh, dan itu tanahnya nggak ada tanah gundukan kayak makam gitu. Yang akhirnya ditutup lagi, pengalaman pernah gitu. Pernah juga pada saat digali, ternyata masih ada bentuk kepala. Jadi yang keluar tuh pada saat bikin lubang itu kepala keluar gitu. Nah akhirnya bagaimana? Ya digeser gitu, itu ditutup lagi. Ini terakhir nih ya. Pernah nggak ketika gali kubur jenazah yang udah lama begitu masih utuh jenazahnya? Belum pernah nemu ya. Kecuali yang tadi saya ceritakan tadi tuh, tim gali, dan saya kebetulan ada di situ. Pada saat gali ternyata masih ada jenazah yang kain kafannya masih utuh. Sayangnya waktu itu kita udah terlalu panik, nggak ada dokumentasi buat foto. Dan itu nggak ada gundukan soal tanah, jadi makanya kenapa kita gali di situ, kita pikir itu tanah kosong. Tapi ketika kita tanya sama warga sekitar, ini pemilik makamnya siapa, keturunannya kemana, siapa gitu, nggak ada yang tahu. Kalau desas-desus sih informasinya keturunan zuriyah Nabi gitu. Entah siapanya, nasabnya kemana nggak tahu, wallahu alam lah. Oke lah kalau begitu ya. Makasih banyak nih sudah berbagi pengalamannya sebagai pemandi jenazah begitu. Siap. Ya semoga dari kisah pemandi jenazah ini ya ada satu hal yang mungkin bisa kita ambil, bahwa memang profesi pemandi jenazah itu bisa jadi sebagai pengingat kematian gitu ya, yang pasti dihadapi oleh kita semua. Gue Fajar Aditya dan bersama Bang Amil undur diri. Ciao.